lalu melarutkan dagingnya dengan cairan asam, dan membuangnya ke toilet. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Di channel ini aku membawakan topik true crime seperti yang mau dibahas kali ini dan juga beberapa topik menarik lain. So, jika kalian tertarik, sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu. Ketika bicara tentang serial killer paling terkenal di Amerika atau bahkan sekarang di dunia, salah satu nama yang pasti muncul adalah Jeffrey Dahmer. Apalagi semenjak Netflix mengangkat serial yang terinspirasi dari kisahnya dan mulai rilis pada bulan September lalu. Jeffrey telah menghilangkan nyawa 17 pria dan remaja laki-laki pada tahun 1978 hingga 1991. Yang mengerikan, dia tidak hanya menghilangkan nyawa para korban, namun juga melakukan pelecehan, praktik kanibalisme, intinya hal-hal paling sadis yang bisa dilakukan oleh orang tak bermoral. So, ini dia kisah sang monster dari Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat dari sang ayah Lionel Herbert Dahmer dan ibunya Joyce Annette. Ayahnya merupakan keturunan Jerman dan Wales, sementara sang ibu berdarah Norwegia Irlandia. Saat balita, Jeffrey merupakan anak yang ceria dan normal seperti anak pada umumnya. Sayangnya pada usia 4 tahun, Jeffrey harus menjalani operasi pengangkatan hernia di kepalanya. Dan entah kenapa, setelah operasi sikapnya gak seperti biasanya. Jeffrey kecil yang ceria berubah menjadi anak yang pendiam dan suka menyendiri. Sementara sang ibu waktu itu sempat mengalami depresi dan tentunya di saat terpuruk seperti itu, Joyce membutuhkan perhatian lebih dari orang sekitarnya, apalagi suaminya, Lionel. Sayangnya, Lionel jarang sekali berada di rumah karena selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Inilah yang kemudian membuat orang tua Jeffrey sering banget bertengkar dan Jeffrey kecil jadi kurang kasih sayang. Terus tentunya stres juga ya dengar orang tuanya berantem, ya meskipun dia masih anak-anak. Lalu saat Jeffrey 5 tahun, lahirlah sang adik laki-laki yang diberi nama David Dahmer. Kelahiran sang adik ini tentu menyita perhatian orang tuanya ya. Jadi bisa dibilang Jeffrey makin kurang diperhatiin. Selain jadi pendiam dan suka menyendiri, Jeffrey kecil punya ketertarikan yang bisa dibilang aneh terhadap bangkai hewan, terutama tulangnya. Sang ayah pernah meminta bantuan Jeffrey beberapa kali untuk membersihkan bangkai hewan dari kolong rumah. Ya, hewan-hewannya yang biasa ada di rumah seperti tikus, serangga, kayak gitu. Nah, seperti ungkapan Jeffrey sendiri nanti waktu dewasa, saat kecil itu dia sangat menikmati suara tulang yang dihasilkan oleh bangkai-bangkai hewan ketika sang ayah memasukkannya ke dalam ember untuk dibuang. Pada saat itu, sang ayah nggak pernah menganggap ini sebagai suatu masalah ya. Dia mengasumsikan bahwa Jeffrey kecil hanya penasaran, layaknya kebanyakan anak kecil yang suka ingin tahu berbagai hal. Lionel bahkan menunjukkan pada Jeffrey gimana cara membersihkan dan memutihkan tulang-tulang tersebut. Sayangnya ya, saat dewasa, skill ini Jeffrey gunakan untuk membersihkan tulang para korbannya. Tahun demi tahun berlalu, membersihkan dan menyimpan tulang hewan kini menjadi kebiasaan rutin bagi Jeffrey. Udah kayak hobinya gitu. Biasanya kan anak kecil hobi masak-masakan atau kalau ya cowok main robot-robotan. Ini enggak, malah suka mengoleksi tulang-tulang hewan. Jeffrey mendapatkan bangkai-bangkai hewan itu dari sekitar jalan raya dekat rumahnya. Namun lambat laun, perlakuan Jeffrey terhadap bangkai hewan tersebut menjadi kejam. Bahkan pernah nih ya, Jeffrey memotong kepala seekor anjing dan menaruh badannya di pohon, dicantolin di cabangnya pohon gitu. Dan sekali lagi gak ada yang terlalu merhatiin dia. Orang tuanya sibuk sama urusan masing-masing, sibuk berantem, terus ditambah ayahnya juga jarang di rumah, dan ibu Jeffrey ini cenderung lebih deket ke adiknya, kayak lebih sayang ke David. Karena wataknya yang pendiam, Jeffrey gak punya banyak teman di sekolah. Dia juga lebih suka menghabiskan waktu di kelas sendiri, memilih tenggelam dalam dunianya. Hingga saat usianya 13 tahun, menurut pengakuan Jeffrey, saat inilah fantasi mengerikannya mulai muncul. Fantasi ini lama-kelamaan
menjadi semakin liar hingga pada titik dia ingin melakukan penghilangan nyawa pada orang lain dan melakukan nekrofilia. Jeffrey yang saat itu memasuki usia remaja tentunya tertekan dengan pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin dia juga ngebatin, kok bisa punya pikiran kayak gitu. Dan Jeffrey saat itu juga menyadari kalau dirinya tertarik dengan sesama jenis. Nah, saat berbagai perasaan ini terus mengganggu pikirannya, bikin stres, Jeffrey mulai mencari pelarian dengan meminum alkohol hingga kecanduan. Bahkan dia beberapa kali pernah membawa alkohol ke sekolah. Saat usia Jeffrey 18 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Sang ibu mendapat hak asuh David, kemudian keduanya pindah. Sementara Jeffrey diasuh ayahnya, namun seringkali dia tinggal sendiri di rumahnya di Bath Township, Ohio. Dan ketika tinggal sendiri ini, Jeffrey akhirnya memutuskan untuk mewujudkan fantasi gilanya. Pada Juni 1978, 3 minggu setelah kelulusan SMA, dia menghilangkan nyawa korban pertamanya. Ceritanya waktu itu Jeffrey yang sedang naik mobil bertemu dengan laki-laki berusia 19 tahun bernama Stephen Hicks di jalan. Stephen niatnya mau nyari tumpangan. Jeffrey yang melihat Stephen punya penampilan menarik, akhirnya memberhentikan mobil dan memberinya tumpangan. Selama di mobil, mereka ngobrol dengan santai. Kemudian Jeffrey nawarin Stephen buat mampir ke rumahnya, terus minum-minum di sana. Stephen yang tentunya pada saat itu nggak punya pikiran macam-macam, mengiyakan tawaran ini. Mereka pun menuju ke rumah Jeffrey. Udah tuh, mereka sampai di rumah Jeffrey, kemudian minum bir beberapa botol sambil ngelanjutin obrolan. Terus karena merasa udah cukup lama, Stephen izin mau pergi. Mungkin karena udah larut malam juga gitu ya. Namun mendengar hal ini, Jeffrey yang gak mau ditinggal akhirnya menyerang dan menghilangkan nyawa Stephen dengan barbel. Gak sampai di situ, Jeffrey benar-benar meluapkan fantasi terpendamnya. Dia melecehkan mayat korban, lalu melarutkan dagingnya dengan cairan asam dan membuangnya ke toilet. Sementara tulang korban dihancurkan dengan palu dan dimasukkan ke lubang yang sudah dia gali di halaman belakang rumah. Ini dilakukan untuk menutupi kejahatannya ya. Namun praktik penghilangan nyawa berantai Jeffrey Dahmer tak serta-merta langsung berlanjut semenjak itu. Jarak korban pertama sampai korban selanjutnya itu bahkan 9 tahun. Setelah dari SMA, pada tahun 1979, Jeffrey masuk Angkatan Darat Amerika Serikat dan dilatih menjadi relawan medis. Dia kemudian ditempatkan di Jerman Barat, namun karena punya masalah kecanduan alkohol, pada Maret 1981, Jeffrey akhirnya dikeluarkan dari kemiliteran. Setelah pulang dari Jerman, Jeffrey tinggal di rumah neneknya, Catherine Dahmer, di West Allis, Wisconsin. Sementara sang ayah waktu itu sudah memulai kehidupan baru dengan tunangannya dan tinggal di rumahnya di Ohio. Jeffrey pun bekerja di pabrik coklat setempat. Sayangnya dalam kurun waktu beberapa tahun itu, fantasi liar Jeffrey ternyata tidak berhenti. Dan untuk menyalurkan hasratnya yang mengerikan ini, dia memutuskan untuk menggali kuburan mayat laki-laki yang baru meninggal, kemudian melakukan pelecehan terhadap mayat-mayat tersebut. Jeffrey melakukan perbuatan ini selama beberapa kali. By the way, ini adalah pengakuan Jeffrey sendiri yang dia katakan pada ibunya ya. Namun fakta ini baru terkuak setelah Jeffrey mendekam di penjara nanti. Nampaknya menggali kuburan mayat tidak lagi membuatnya puas. Perlahan-lahan, Jeffrey kembali ke fantasinya yang dulu, menghilangkan nyawa orang, kemudian melakukan nekrofilia dan praktik kanibalisme. Hingga akhirnya pada tahun 1987, serangkaian penghilangan nyawanya dimulai. Jeffrey mencari calon korban di gay bar atau bar untuk orang-orang penyuka sesama jenis, dan saat melihat ada laki-laki yang menarik, dia mendekatinya, berbincang-bincang, kemudian menawari korban untuk ikut dengannya. Kebetulan Jeffrey Dahmer ini punya rupa yang lumayan ya, maksudnya gak susah bagi dia buat menarik perhatian orang yang dia suka. Laki-laki malang yang menjadi korban kedua Jeffrey Dahmer adalah Stephen Tuomi.
Penghilangan nyawa Stephen dilakukan di sebuah hotel. Kemudian Jeffrey membawa mayat korban ke rumah neneknya dengan koper, di mana di sana korban dikuburkan. Dia dipercaya telah menghilangkan nyawa 4 orang selama tinggal dengan neneknya. Sebelum akhirnya Jeffrey pindah dan menyewa apartemen sendiri. Pada saat itu, sang nenek sama sekali tidak tahu perbuatan keji cucunya. Ya kalau tahu nggak mungkin diam aja kan ya. Setelah pindah, Jeffrey kemudian melanjutkan tindakan gilanya di apartemennya sendiri. Dan sekarang dia jadi lebih leluasa buat melakukan apapun ya. Modus Jeffrey seringkali sama. Dia pergi ke gay bar, terkadang ke bathhouse. Kemudian setelah mendapat orang yang mau dengannya, dia membawa korban ke apartemen. Setelah sampai di apartemen, beberapa korban ada yang diberi minuman yang sudah dicampur dengan obat tidur, kemudian dihilangkan nyawanya. Sementara beberapa korban lain sempat tinggal di apartemen Jeffrey untuk beberapa hari, dan barulah ketika korban mengatakan mau pulang atau mau pergi, Jeffrey menghilangkan nyawa mereka. Berarti dia tuh nggak mau ditolak ya. Kalau ada sesuatu nggak berjalan sesuai keinginannya, artinya ya udah tamat riwayat korban. Korban-korban yang telah meninggal kemudian dilecehkan, dimutilasi, dan bahkan beberapa anggota tubuh mereka seperti jantung, daging, dan alat kelamin dia makan. Yang gak kalah gila, Jeffrey mengabadikan setiap momen itu dengan kamera polaroidnya. Ini part yang menurutku bener-bener gak bisa dibayangin orang normal ya. Gak hanya menyimpan foto-foto para korban, Jeffrey juga menyimpan tengkorak dan berbagai anggota tubuh lainnya. Jadi kayak hiasan gitu. Jeffrey juga pernah membawa tengkorak salah satu korban ke tempat kerjanya buat nemenin dia. Tentunya dimasukin ke tas gitu ya, dan gak ada yang tahu. Kegilaan Jeffrey ini seakan gak ada habisnya. Dia bahkan punya keinginan untuk membuat tempat khusus, dimana seperti yang terlihat di foto, Jeffrey akan menaruh tengkorak para korban yang sudah dicat di meja berwarna hitam. Kerangka manusia diletakkan di sampingnya, kemudian dihiasi lampu, tirai. Pokoknya udah dia gambarkan secara spesifik apa yang dia mau. Dari tahun 1978 hingga 1991, Jeffrey Dahmer telah menghilangkan nyawa 16 orang, di mana keseluruhan korban adalah laki-laki yang berusia mulai dari 14 hingga 30-an tahun. Dan korbannya ini gak hanya homoseksual ya, namun juga heteroseksual. Pokoknya ya Jeffrey hanya memandang penampilan korban. Kalau ada yang menarik, ya udah dia dekati. Dengan korban yang telah mencapai belasan, kejahatan Jeffrey tentunya pernah hampir terkuak. Salah satu korbannya, Konerak Sintasomphone, sempat berhasil melarikan diri dengan kondisi telanjang dan berdarah, kemudian bertemu dengan polisi di jalan. Namun, Jeffrey berhasil mengelabui petugas dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan kekasih. Hingga akhirnya polisi pun mempercayai Jeffrey. Dan setelah sampai di apartemen, Jeffrey menghilangkan nyawa Konerak. Peristiwa ini nantinya akan mendapat protes besar dari masyarakat dan mereka menganggap polisi telah dengan sengaja mengabaikan korban. Pada akhirnya, kejahatan Jeffrey ini tak lama lagi akan usai. Pada tanggal 22 Juli 1991, Jeffrey seperti biasa pergi ke gay bar, di mana di sana dia menawarkan uang sejumlah $100 kepada pria berusia 32 tahun bernama Tracy Edwards untuk melayaninya minum-minum di apartemennya, pokoknya untuk menemani Jeffrey malam itu. Tracy pun menerima tawaran tersebut. Namun sesampainya di apartemen, Tracy shock melihat Jeffrey mendekatinya dengan membawa pisau dan borgol. Tracy kemudian berusaha bernegosiasi dengan Jeffrey dan mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja yang Jeffrey mau tanpa harus diancam. Lalu setelah Jeffrey lengah, Tracy langsung menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari apartemen dan syukurlah dia bertemu dengan 2 anggota polisi di jalan. Tracy kemudian menceritakan seluruh kejadian yang baru dialaminya pada polisi. Dia mengaku bahwa Jeffrey mengarahkan pisau tepat di depan dadanya dan mengatakan bahwa Jeffrey ingin memotong dadanya, kemudian memakan jantung Tracy. Tracy pun mengarahkan kedua polisi untuk pergi ke apartemen Jeffrey. Sesampainya di sana,
Polisi mendobrak masuk, dan ketika membuka pintu, mereka langsung disambut pemandangan yang mengerikan. Sejumlah foto pria tanpa busana digantung di dinding, potongan tubuh manusia diletakkan di dapur, dan juga di freezer. Ada juga yang sedang dimasak, tengkorak-tengkorak dipajang di lemari, kemudian ada cairan asam yang digunakan untuk meleburkan tubuh korban. Sementara saat penggeledahan itu, Jeffrey Dahmer berada di apartemen. Dia nggak kabur ataupun berusaha melawan. Jeffrey Dahmer tahu bahwa aksinya telah berakhir malam itu. Saat pengadilannya, Jeffrey Dahmer mengaku telah menghilangkan nyawa 17 orang. Korban-korban tersebut adalah Stephen Hicks, 18 tahun. Stephen adalah korban pertama Jeffrey yang meninggal tahun 1978 dan mayat korban baru ditemukan pada 1991 setelah Jeffrey Dahmer ditangkap. Korban selanjutnya Stephen Tuomi, 28 tahun. Stephen merupakan karyawan sebuah restoran di Milwaukee. Menurut pengakuan Jeffrey, dia tidak ingat detail penghilangan nyawanya. Namun kemungkinan Jeffrey telah menghilangkan nyawa korban di Hotel Ambassador. Sayangnya, Jeffrey Dahmer tidak dinyatakan bersalah atas kasus Stephen Tuomi ini karena kurangnya barang bukti. Korban ketiga, Jamie Dockstader, 14 tahun. Jamie mempunyai hobi bermain sepeda dan terakhir terlihat pada 16 Januari 1988 sebelum dihilangkan nyawanya oleh Jeffrey Dahmer. Korban keempat, Richard Guerrero, 25 tahun. Saat keluarganya tahu Richard menghilang, mereka langsung melaporkannya pada polisi. Namun sayangnya polisi tidak menanggapi aduan ini dengan serius. Richard terakhir terlihat pada Maret 1988. Korban kelima, Anthony Sears, 24 tahun. Anthony hendak merayakan kenaikan jabatan sebagai manajer salah satu restoran di Milwaukee dengan keluarganya. Namun sayangnya, pesta tersebut tidak akan pernah terwujud karena Anthony tiba-tiba menghilang pada 25 Maret 1989 dan meninggal di tangan Jeffrey Dahmer. Korban keenam, Ricky Biggs, 33 tahun. Ricky terakhir terlihat pada 29 Mei 1990. Korban ketujuh, Eddie Smith, 28 tahun. Eddie bercita-cita sebagai model profesional. Dia juga merupakan pria taat beragama. Eddie terakhir terlihat pada Juni 1990. Korban ke-8, Ernest Miller, 24 tahun. Ernest merupakan penari berbakat dan baru saja masuk perguruan tinggi seni di Chicago dengan harapan dia bisa menjadi penari profesional. Sayangnya, perjalanan hidup Ernest harus berakhir di tangan sang sosiopat pada September 1990. Korban ke-9, David Thomas, 23 tahun. David telah menikah dan memiliki putri berusia 2 tahun. Menurut mantan kekasihnya, David adalah orang yang ramah dan penyayang. David terakhir terlihat pada 24 September 1990. Korban ke-10, Curtis Strouder, 18 tahun. Curtis bekerja sebagai asisten perawat di Milwaukee semenjak usia 15 tahun. Curtis terakhir terlihat pada 7 Maret 1991. Korban ke-11, Errol Lindsay, 19 tahun. Errol adalah putra bungsu dari 6 bersaudara dan terakhir terlihat pada 7 April 1991 sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya oleh Jeffrey Dahmer. Korban ke-12, Anthony Hughes, 31 tahun. Anthony adalah seorang tunarungu dan terakhir terlihat pada 24 Mei 1991. Korban ke-13, Konerak Sinta Somphone, 14 tahun. Konerak adalah korban yang udah sempat aku sebutin, di mana dia hampir saja lolos dari tangan sang maniak. Namun gara-gara polisi lebih percaya ucapan Jeffrey, Konerak akhirnya meninggal di tangan sang sosiopat pada sekitar 27 Mei 1991. Korban ke-14, Matt Turner, 20 tahun. Matt bertemu Jeffrey di sebuah parade Gay Pride di Chicago, dan dia setuju untuk ikut dengan Jeffrey ke Milwaukee. Matt terakhir terlihat pada 30 Juni 1991. Korban ke-15, Jeremiah Weinberger, 23 tahun. Jeremiah merupakan penduduk Puerto Rico dan tinggal di Chicago untuk bekerja sebagai customer service sebuah toko video game. Dia terakhir terlihat pada 6 Juli 1991.
Korban ke-16, Oliver Lacy, 23 tahun. Oliver mempunyai seorang anak dan tak lama lagi akan menikah. Namun sayangnya takdir berkata lain. Karena pada 12 Juli 1991, Oliver dinyatakan hilang. Dia merupakan korban Jeffrey yang pertama berhasil diidentifikasi. Korban terakhir, Joseph Bradhoff, 25 tahun. Joseph telah menikah dan memiliki 3 anak. Saat itu Joseph baru saja tinggal di Milwaukee untuk mencari pekerjaan. Pada tanggal 16 Juli 1991, dia diketahui sedang pergi untuk interview kerja. Namun sayangnya Joseph tidak pernah kembali ke rumah dan ternyata dihilangkan nyawanya oleh Jeffrey Dahmer. Jadi itu tadi daftar korban Jeffrey Dahmer. Semoga para korban ini mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan ya. Amin. Dari seluruh kejahatannya, Jeffrey Dahmer dijatuhi hukuman 16 kali penjara seumur hidup atau jika ditotal selama 999 tahun. Dia mendekam di lembaga permasyarakatan Columbia di Wisconsin. Selama di penjara, Jeffrey tidak disukai oleh para napi. Tentu saja karena kejahatan keji yang dia lakukan. Hingga pada 28 November 1994, salah satu napi, Christopher Scarfer, menghilangkan nyawa Jeffrey Dahmer dengan barbel. Entah apakah ini sebuah kebetulan yang ironis, karena kalau kita ingat, Jeffrey Dahmer menghilangkan nyawa korban pertamanya dengan barbel, dan sekarang dialah yang dihilangkan nyawanya dengan barbel. By the way, sebelum Jeffrey meninggal, dia sempat menelpon ibunya dan bilang udah gak betah lagi di penjara, tapi gak mau juga kalau sampai bebas, karena tahu kegilaan yang bisa dilakukannya. Menurut Jeffrey, hidupnya sangat menyedihkan, namun dia tidak tahu caranya untuk berhenti. Seperti pernyataannya di sebuah wawancara, Jeffrey tahu jika hal yang dilakukannya itu salah, tapi dia nggak bisa mengendalikan pikirannya dan udah terlanjur kecanduan. Sementara itu, apartemen Jeffrey, tempat di mana dia menghilangkan nyawa para korban, telah dihancurkan pada November 1992 atas request keluarga korban. Jadi itu tadi kisah tentang monster dari Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Ini adalah julukan yang sangat buruk ya. Gimana ceritanya? Ada manusia yang tega menghilangkan nyawa manusia lain hingga belasan dan tanpa rasa bersalah sama sekali. Entah apakah perbuatan Jeffrey ini dipicu trauma masa kecilnya atau mungkin ada hal lain, namun yang jelas perbuatannya ini sangat kejam. Anyway, sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak. Silahkan subscribe bagi yang belum. Tonton juga videoku yang lain. Aku Nadia Ayu. Stay safe and healthy. Selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.